Halo, perkenalkan nama saya Vanessa bersama dua teman saya, Clara dan Sabrina. Kami bertiga adalah mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2019 Unika Atmajaya. Saat ini, kelompok kami akan membahas tentang diskriminasi, keragaman, kesetaraan, dan etika kerja dalam suatu organisasi. Indonesia dikenal akan keragaman etnis, suku, ras, agama, dan budayanya. Akan tetapi, dalam keberagaman tersebut, masyarakat Indonesia tetap memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, tetapi tetap satu jua. Nyatanya, dalam sebagian lingkungan organisasi, masih ada perlakuan diskriminasi dan ketidaksetaraan terhadap anggota-anggotanya. Kak, diskriminasi itu apa sih? Jadi, diskriminasi adalah menurut ILO, diskriminasi merupakan setiap pembedaan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, ekstraksi kebangsaan, atau asal-usul sosial yang berdampak meniadakan atau merusak kesetaraan, kesempatan, atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Singkatnya, diskriminasi adalah tindakan yang diambil terhadap sekelompok orang yang berbeda dengan tindakan yang diambil oleh sekelompoknya sendiri. Jadi, jenis-jenis diskriminasi itu ada apa aja ya? Berikut ini ada jenis-jenis diskriminasi. Diskriminasi ada yang berdasarkan usia, disabilitas, orientasi seksual, ras, dan gender. Hal ini sangat mengganggu kesetaraan, keberagaman anggota di lingkungan organisasi. Keberagaman yang ada seharusnya dikelola supaya bisa meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul sambil berusaha secara maksimal memanfaatkan potensi atau keunggulan yang dimiliki keberagaman tersebut. Diskriminasi juga mengganggu etika dalam lingkungan kerja. Wah, bisa gawat kalau gitu ya. Memangnya benar diskriminasi masih terjadi dalam lingkungan organisasi. Nah, maka dari itu, kami melakukan penelitian terkait hal tersebut. Penelitian kami lakukan menggunakan metode wawancara dengan dua karyawan yang bekerja di dua perusahaan yang berbeda. Alasan kami menggunakan dua narasumber agar memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai diskriminasi, kesetaraan, dan etika kerja di lingkungan perusahaan mereka. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019 dan berlokasi di daerah Sudirman. Narasumber kita yang pertama adalah karyawan A yang bekerja di perusahaan A. Perusahaan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama, namun baru-baru ini mengganti nama dan bidang usahanya. Karyawan A adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun, sudah bekerja di sana selama 5 bulan, dan menyatakan bahwa banyak sekali terjadi diskriminasi di lingkungan kerjanya. Berdasarkan pernyataan narasumber, diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerjanya bermacam-macam. Ada yang berdasarkan ras, di mana karyawan Chinese selalu diminta oleh atasan untuk presentasi kepada klien. Kemudian ada juga stereotip. Stereotip terjadi dari perusahaan A terhadap klien. Klien yang datang dengan pakaian biasa tidak dilayani dengan baik oleh pihak perusahaan. Bahkan menurut pernyataan dari narasumber, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang meeting, hanya diperbolehkan di ruang tamu bagian depan saja.
Selanjutnya terjadi juga nepotisme. Karyawan yang mempunyai saham besar dapat dengan mudah memegang jabatan tinggi di perusahaan A tanpa melewati proses perekrutan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian terjadi juga pelanggaran etika kerja di lingkungan perusahaan A. Saat Hari Raya Idul Adha, beberapa karyawan tetap diminta untuk bekerja dengan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian atasan juga mengomentari pakaian yang dikenakan oleh karyawannya. Padahal karyawan tersebut sudah berpakaian rapi dan sopan sesuai etika kerja. Sebaliknya, karyawan yang berpakaian kurang sopan seperti rok ketat dan pendek, jeans sobek-sobek, malah tidak ditegur oleh atasan. Selain itu, perusahaan A juga tidak menyediakan tunjangan BPJS bagi karyawan-karyawannya. Sistem pemberian SP dan PHK juga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karyawan yang terkena PHK bahkan tidak diberikan pesangon oleh pihak perusahaan. Alhasil, banyak karyawan yang memutuskan untuk resign dari perusahaan A. Yang kedua adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap karyawan dari sebuah restoran. Restoran tersebut sudah berdiri sejak tahun 1990 dan letaknya di Jakarta Pusat. Karyawan B yang diwawancarai adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun dan sudah bekerja selama 10 tahun. Restoran tempat karyawan itu bekerja menjual berbagai masakan khas Manado. Karyawan-karyawannya berasal dari berbagai daerah, yaitu dari Manado, Jakarta, dan Jawa. Saat mendaftar sebagai karyawan, tidak diberikan syarat-syarat yang sangat rumit, bahkan persyaratan satu-satunya adalah pengalaman kerja minimal 1 tahun. Hasil analisis, tidak ada diskriminasi dalam restoran, baik diskriminasi negatif maupun diskriminasi positif. Bisa kita lihat dalam persyaratan penerimaan karyawan. Restoran tidak memandang latar belakang, agama, ras maupun etnik dari karyawan tersebut. Karena itulah karyawan-karyawan dalam restoran berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Tidak hanya itu, karyawan B merasa ia tidak mengalami perlakuan diskriminasi yang berdasarkan usia, disabilitas, orientasi seksual, ras, gender dari atasannya maupun antar sesama karyawan. Justru, dahulu salah satu dari rekan kerjanya adalah penyandang disabilitas. Kedua adalah stereotip. Karyawan B tidak pernah mendapatkan stereotip dari rekan kerjanya maupun dari atasannya. Akan tetapi, restoranlah yang mendapatkan stereotip dari sebagian konsumen yang menganggap bahwa semua tempat makan yang menyajikan makanan khas Manado menjual makanan non-halal. Stereotip tersebut mempengaruhi minat sebagian konsumen, misalnya konsumen pemeluk agama Islam, untuk makan di restoran tersebut. Dalam hal perekrutan karyawan, memang tidak terjadi diskriminasi. Namun, nepotisme masih terjadi di mana karyawan yang memiliki hubungan keluarga lebih mudah diterima dan tidak perlu melalui proses wawancara dan seleksi seperti karyawan lain. Yang terakhir adalah etika kerja. Etika kerja dalam restoran ini terbilang baik, dibuktikan dari pemasangan tirai saat bulan puasa untuk menghormati setiap pemeluk agama Islam, serta menghargai waktu ibadah masing-masing karyawan. Jadi, kalau ada karyawan yang ingin beribadah sesuai dengan waktu ibadah mereka, pihak restoran akan memberikan waktu istirahat. Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber, tidak terdapat perlakuan dari pihak perusahaan yang mengarah ke glass ceiling. Terbukti bahwa baik karyawan perempuan maupun karyawan laki-laki bisa menempati posisi penting dalam perusahaan, misalnya sebagai seorang manajer. Selain itu, tidak terdapat juga glass walls, karena semua karyawan perempuan bisa berpindah posisi dalam pekerjaannya sesuai dengan kemampuan.
Berdasarkan hasil wawancara dari kedua karyawan yang berasal dari dua perusahaan yang berbeda, terbukti bahwa dalam lingkungan kerja masih banyak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun, secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut membuat karyawan menjadi tidak nyaman untuk bekerja. Maka, apa yang harus karyawan lakukan? Mereka tentu tidak boleh berdiam diri saja dan menerima perlakuan tersebut. Mereka harus bisa melawan dan memperjuangkan hak mereka. HRD sebagai pengelola sumber daya manusia harus juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya diskriminasi agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Tidak hanya HRD, pemimpin perusahaan pula berperan dalam menyusun kebijakan yang adil, bersikap tegas, serta memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik guna membina kesetaraan keragaman agar tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk apapun dan menciptakan etika kerja yang baik di lingkungan organisasi. Maka, HRD dan pemimpin berperan sebagai kunci penyelesaian masalah.